Ini bukan kisah tentang kebencian. Ini kisah tentang cinta. Lima tahun terakhir kita menyaksikan kekerasan di Suriah, Sudan Selatan, Ukraina, Republik Afrika Tengah, Yaman, dan puluhan negara lainnya. Di lebih dari 80 negara kami bekerja tanpa takut atau bantuan selama lebih dari 150 tahun. Dalam kurun itu kami meraih 3 Nobel Perdamaian, terbanyak di antara organisasi lainnya dalam sejarah. Tapi semua harus dibayar mahal. Setiap tahun kami menyaksikan rekan-rekan terjebak dalam kontak senjata, kadang tewas atau diculik. Di tengah kejamnya konflik di bumi, kami membantu dengan kebutuhan primer, air, pangan, papan. Bersama masyarakat, kami memperbaiki infrastruktur esensial seperti jalan dan sistem pengairan. Kami mendorong masyarakat untuk mandiri melalui program usaha kecil dan pinjaman. Dan kami kirim ahli bedah, perawat, dan dokter ke wilayah yang paling membutuhkan. Kami ditempatkan di mana-mana. Di sini, Sudan Selatan, yang terjadi sekarang adalah perang saudara dan sistem hampir runtuh, jadi tak ada sumber daya untuk merawat mereka para korban kekerasan dan cedera. Jadi ICRC di sini untuk meringankan beban itu. Sekarang ada 65 juta orang lari dari konflik paling banyak dalam sejarah. Bagi yang mengungsi, sedapat mungkin kami membantu di perjalanan. Tapi mereka yang tidak mau atau tidak mampu melarikan diri, mereka terjebak dalam kota yang terkepung. Baik karena pilihan atau keadaan, kondisi yang mereka hadapi bisa sangat parah. Rumah kami hancur akibat tembakan. Kami sama sekali tak punya apa-apa. Kami berupaya menjangkau mereka yang terjebak dalam konflik dan memastikan mereka memiliki yang mereka butuhkan. Jaringan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah membentang di 190 negara. Melalui jaringan global ini, kami membantu menyatukan keluarga yang terpisah akibat kekacauan perang. Begitu kami menyadari ada anak yang terpisah dari keluarganya, kami kumpulkan seluruh informasi tentang keluarga mereka. Kami gunakan foto anak-anak, kami menggunakan nama anak-anak, dan nama-nama dari anggota keluarga mereka. Dengan cara inilah kami menemukan orang tua mereka, saudara atau kakek nenek mereka. Lagi dan lagi, kami menghubungkan adik dan kakak, ayah dan ibu. Dan saat situasi kurang membahagiakan, para ahli forensik kami memberi penyelesaian dan peluang penguburan dengan layak. Kami merawat korban kekerasan seksual dan berupaya mencegah kejahatan semacam itu. Para lelaki menutup mata dan bilang bahwa itu masalah perempuan. Karenanya kami para sukarelawan akan terus bekerja agar kelak semua orang paham tentang arti perkosaan. Di seluruh dunia kami bekerja membantu mereka yang paling rentan dan yang mungkin terabaikan. Kami peduli agar para tahanan diperlakukan manusiawi. Apapun yang telah mereka perbuat, mengunjungi tahanan di hampir 100 negara. Ada 23 napi di sel kami, dengan 2 orang dalam 1 kasur. Dan ada banyak lagi yang tidur di lantai. Dari level diplomatik hingga garis depan, kami mengingatkan para kombatan dari seluruh pihak bahwa perang pun punya batasan. Disebut Konvensi Jenewa sebagai otoritas tentang hukum perang, kami berupaya mengatur penggunaan senjata, metode perang, dan memastikan agar warga sipil selamat. Siapapun atau dari pihak manapun mereka, kami mengobati yang sakit dan terluka. Sebagai organisasi yang sangat netral dan imparsial, itu yang kami lakukan. Jadi, ini hal yang spontan, nggak perlu berpikir tentang itu. Semua yang datang dengan keadaan gawat, kami terima, tanpa pertanyaan. Dan seusai perang, ketika senjata,
bom, dan ranjau diabaikan, kami membersihkan yang kita bisa dan membantu mereka yang berubah akibat perang, mengembalikan kemerdekaan mereka. Pertama di lapangan, dan yang terakhir pergi. Netral, imparsial, dan independen. Kami adalah Komite Internasional Palang Merah.